Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon sebentar saja waktunya, jangan dulu digeser, jangan dulu ditutup layar Bapak Ibu. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan kabar dari grup WhatsApp yang simpang siur, bukan pula isu yang hanya membuat hati berdebar tanpa kepastian. Ini adalah penjelasan yang kami susun dengan hati-hati, berdasarkan dokumen resmi negara, agar Bapak dan Ibu tidak lagi terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan. Saya tahu setiap kali kata THR, gaji ke-13, kenaikan gaji atau rapalan disebut, dada Bapak dan Ibu langsung terasa sesak. Ada yang berharap besar, ada yang takut kecewa lagi. Apalagi bagi para pensiunan, uang pensiun bukan sekadar angka. Itu adalah penopang hidup, biaya obat, kebutuhan harian, dan kadang juga bantuan untuk anak cucu. Karena itu, izinkan saya berbicara dengan tenang, jujur, dan apa adanya. Bapak dan Ibu, tahun lalu Presiden secara langsung menyampaikan pidato mengenai pemberian THR. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa bagi pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Artinya, apa yang diterima setiap bulan itulah yang menjadi dasar THR. Ini bukan asumsi, ini bukan dugaan, tetapi pernyataan resmi yang sudah terjadi. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan tahun ini? Apakah THR masih ada? Apakah pensiunan masih akan menerima? Apakah guru ASN, TNI, Polri, dan PPPK masih tercover? Atau jangan-jangan semua ini hanya harapan yang akan pupus lagi? Bapak dan Ibu, untuk menjawab itu semua, kami tidak bersandar pada perasaan, kami tidak mengandalkan kabar burung, kami tidak mengambil sumber dari potongan video atau judul sensasional. Kami menelusuri langsung dokumen resmi pemerintah, yaitu buku 2 nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Dokumen ini disusun oleh pemerintah sendiri, tebalnya 392 halaman. Tentu tidak mungkin kita bahas satu persatu, selain panjang itu juga akan melelahkan. Tapi jangan khawatir, kami sudah memilah dan menyaring bagian yang paling penting, bagian yang paling relevan dengan kehidupan Bapak dan Ibu semua, khususnya soal tunjangan, THR, gaji ke-13, dan kepastian anggaran negara. Di dalam dokumen tersebut, tepatnya pada bab 4 tentang belanja negara, terdapat pembahasan mengenai belanja kementerian dan lembaga. Di situ disebutkan bahwa belanja kementerian dan lembaga pada APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar jumlah tertentu yang bersumber dari rupiah murni dan non-rupiah murni. Anggaran ini bukan anggaran sembarangan. Di dalamnya disebutkan secara eksplisit bahwa anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan, dan Bapak Ibu dengarkan baik-baik bagian ini, termasuk untuk tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13. Kalimat ini sangat penting. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran negara, THR dan gaji ke-13 kembali disebutkan secara resmi. Artinya, negara masih memasukkan THR dan gaji ke-13 sebagai bagian dari kebutuhan belanja. Ini tentu menjadi kabar yang menenangkan. THR itu tidak otomatis ada setiap tahun. Banyak yang keliru memahami hal ini. Mereka mengira selama ada anggaran, maka THR pasti cair. Padahal faktanya tidak demikian. THR dan gaji ke-13 memiliki aturan tersendiri, biasanya diatur dalam peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden, Perpres, yang dikeluarkan setiap tahun, umumnya menjelang bulan Ramadan. Artinya, meskipun di dokumen anggaran disebutkan selama presiden yang menjabat belum menetapkan secara resmi melalui aturan, maka secara hukum THR itu belum bisa dipastikan. Jadi mohon dipahami, THR itu terpisah dari aturan gaji ASN secara umum. Ia tidak otomatis mengikuti kenaikan gaji atau struktur gaji pokok. Inilah sebabnya mengapa setiap tahun kita selalu menunggu aturan resmi. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, dalam pemerintahan saat ini, kebijakan THR dan gaji ke-13 masih dilanjutkan. Ini terlihat dari konsistensi beberapa tahun terakhir dan juga dari perencanaan anggaran yang sudah disusun. Untuk tahun 2026, indikasinya THR dan gaji ke-13 tetap ada. Berdasarkan kalender, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Namun perlu dicatat, ini masih perkiraan kalender, tanggal resmi tetap menunggu hasil sidang isbat atau Ruqyatul Hilal, jadi bisa saja ada pergeseran satu hari, lebih awal atau lebih lambat. Jika kita melihat pola pencairan THR dalam beberapa tahun terakhir, hampir selalu dilakukan sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pola ini relatif konsisten, karena itu jika kita kaitkan dengan perkiraan Idul Fitri 21 Maret 2026,
maka THR diperkirakan mulai cair sekitar tanggal 11 Maret 2026. Sekali lagi saya tekankan, ini masih perkiraan. Sampai hari ini aturan resmi THR 2026 memang belum diterbitkan, tapi pola pencairan selama ini memberikan gambaran yang cukup kuat. Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, maka penerimanya adalah ASN, PNS, dan PPPK, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, pensiunan PNS, serta pensiunan TNI Polri. Bagi guru, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, ini juga menjadi perhatian besar. Harapan kita bersama, semoga di tahun 2026 ini kembali tercover TPG THR untuk guru sertifikasi dan Tamsil THR untuk guru non-sertifikasi. Namun untuk poin ini, kita tetap harus menunggu aturan resmi. Begitu ada informasi yang sah, tentu akan kami sampaikan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, kenapa belum ada info kenaikan gaji pensiunan? Ada juga yang bertanya, katanya gaji pensiun naik, bahkan ada yang bilang 14%. Itu benar atau tidak? Untuk menjawab ini, kita tidak berspekulasi. Kita lihat jawaban resmi dari PT Taspen. Ketika ditanya mengenai kenaikan gaji pensiun, Taspen menjawab dengan sangat jelas. Saat ini mereka belum menerima edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Taspen meminta semua pihak untuk menunggu informasi resmi yang akan disampaikan melalui media sosial resmi Taspen. Artinya apa? Artinya sampai saat ini tidak ada aturan yang menyatakan gaji pensiun naik, tidak ada persentase kenaikan yang ditetapkan, tidak ada tanggal pencairan rapalan yang ditentukan. Jadi jika Bapak dan Ibu menemukan berita yang menyebutkan gaji pensiunan naik sekian persen dan cair tanggal sekian, maka informasi itu patut diduga tidak benar, bahkan bisa dipastikan itu hoax karena tidak memiliki dasar regulasi. Gaji pensiunan PNS saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Tidak ada perubahan, tidak ada revisi, tidak ada aturan baru yang menggantikan. Kenaikan gaji terakhir adalah sebesar 12% yang ditetapkan dan berlaku pada tahun 2024. Kenaikan itulah yang masih kita nikmati sampai sekarang. Sepanjang tidak ada PP baru, maka angka itu yang tetap berlaku. Mungkin ini bukan kabar yang menyenangkan, tapi ini adalah kabar yang benar. Dan dalam kondisi seperti ini, kebenaran jauh lebih penting daripada kabar manis yang menyesatkan. Termasuk isu pesangon pensiunan yang ramai beredar, serta klarifikasi langsung dari Taspen mengenai hal tersebut. Semua itu akan kita bahas secara tuntas, perlahan dan jujur, agar tidak ada lagi kebingungan. Namun untuk saat ini saya akan berhenti dulu sampai di sini. Mohon tetap bersama kami. Pada bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam membahas isu pesangon, reformasi program pensiun, dan bagaimana sebenarnya arah kebijakan pemerintah ke depan.